Monggo Bu, sudah berjalan, rekaman sudah mulai berjalan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya ada dalam kesehatan supaya kedepannya kita bisa selalu mengikuti pembelajaran dalam setiap harinya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Silahkan untuk dirapikan dulu seragamnya, juga alat tulis, handphone, dan lain sebagainya sebagai bentuk media yang digunakan pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita dimulai, Ibu akan mengabsen dulu. Nandang. Hadir, Bu. Karim. Hadir, Bu. Setiadi. Hadir, Bu. Siti Nur Asia. Hadir, Bu. Siti Nur Hasana. Hadir, Bu. Setio Ramdhani. Ada, Bu. Aida Ulfa. Neni Nurani. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya kelas ini untuk hari ini hadir semua, dan Ibu mengingatkan semoga kalian tetap semangat di dalam keadaan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini. Semangat belajar, karena mungkin kesuksesan bukan untuk mereka orang yang pintar, tapi kesuksesan untuk mereka orang yang berusaha dan orang yang kreatif. Untuk kegiatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai menerapkan negosiasi bisnis. Nah, jawabannya itu range yang pertama itu kekuatan ya. Apa sih pekerjaannya? Oh ya, pekerjaan itu saya jadi manajer HRD. Tujuan pembelajarannya, Slide-nya belum gerak, Bu. Biaya kemudian harus mempertimbangkan kekuatan apa saja yang dimiliki Departemen Human Resource yang dapat sudah terlihat anak-anak? organisasi. Belum, Bu. Sebentar. Belum, Bu. Sebentar ya. Terus yang kedua itu ada weakness Ya, Bu. atau kelemahan. Secara internal, keterbatasan anggaran adalah kondisi yang sering dihadapi HR, terutama karena HR bukan departemen yang menghasilkan revenue yang nyata. HR harus Sudah mengendalikan. terlihat sekarang? Sudah, Bu. Ya, silakan untuk dikondisikan kembali, kita fokus untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu untuk menerangkan pengertian negosiasi. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu untuk menentukan tujuan negosiasi bisnis. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasi tipe-tipe negosiator. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menentukan karakteristik utama negosiasi. Dan yang kelima, kalian mampu mengklasifikasi prinsip-prinsip negosiasi bisnis. Dan juga di sini juga kalian nanti akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan negosiasi bisnis yang baik, karena ini manfaatnya ketika kalian lulus sekolah, kalian menjadi pengusaha muda akan bermitra dengan perusahaan yang lain yang kegiatannya pasti di dalamnya ada negosiasi bisnis. Silahkan bisa dikeluarkan handphonenya. Kita akan menyimak video terkait dari masalah tentang negosiasi bisnis. Silahkan kalian simak video ini secara seksama. Apakah kalian sudah membarcode-nya? Silahkan dikeluarkan handphonenya. Sudah, Bu. Ya, baik. Kalian nanti silahkan temukan apa yang kalian simak dalam video yang sudah kalian tonton. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas
daerah arbitrase 5 IAMA. Di video kali ini kami akan membahas sebuah contoh kasus dengan menggunakan metode penyelesaian negosiasi dalam bentuk animasi. PT Dinamik merupakan sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang proyek pembangunan di Kota Batam. PT Dinamik awalnya ditanamkan modal oleh sebuah perusahaan investor, yakni PT Pertama Abadi, yang terus menyokong PT Dinamik dengan bantuan dananya dan berlaku sebagai pemegang saham terbesar di PT Dinamik. Namun, keadaan tidak berjalan baik bagi PT Dinamik. Di tahun ketiga dalam usahanya, PT Dinamik bahkan mengalami kerugian besar, sehingga melihat kondisi seperti ini, PT Pertama Abadi ingin menghentikan investasinya di PT Dinamik karena tidak melihat potensi keuntungan di perusahaan tersebut. PT Dinamik tidak dapat menerima jika PT Pertama Abadi ingin menghentikan investasinya. Karena tanpa PT Pertama Abadi, PT Dinamik akan semakin kesusahan secara finansial. Padahal PT Dinamik cukup yakin bahwa situasi akan berubah di tahun berikutnya dengan beberapa strategi bisnis yang akan ditempuh perusahaannya. PT Dinamik yang tidak dapat kehilangan PT Pertama Abadi sebagai investornya pun kemudian membuat keputusan untuk bernegosiasi dengan PT Pertama Abadi agar pihak mereka masih tetap akan membantu PT Dinamik. Tim dari PT Dinamik menyusun proposal yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak untuk ditawarkan kepada PT Pertama Abadi sebagai bahan pertimbangan agar meneruskan investasinya di PT Dinamik. PT Dinamik juga menyiapkan sejumlah pertanyaan, makna atau alternatif dan secara antusias menyiapkan segala kepentingan negosiasi seperti agenda, bulanan, dan juga konsumsi. Di hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak menghadiri agenda negosiasi tersebut dan saling menukar informasi hingga mengajukan tawaran awal. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kelvin, perwakilan dari PT Dinamik ingin mengajukan kesepakatan dengan PT Pertama Abadi terkait investasi pembangunan di perusahaan kami. Selamat pagi juga Pak Kelvin, perkenalkan nama saya Agus, perwakilan dari PT Pertama Abadi. Mengenai investasi pembangunannya Pak, sebenarnya dari PT Pertama Abadi sebelumnya telah mempertimbangkan untuk menghentikan investasi mulai dari awal tahun depan. Namun melalui negosiasi ini, saya harap kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik. Silakan Pak. Mengenai hal itu, kami sungguh minta maaf atas kerugian tahun ini. Namun, kami berharap dari pihak PT Pertama Abadi akan mempertimbangkan ulang, karena tim strategi dari PT Dinamik telah mengupayakan beberapa ide baru yang kami percaya dapat menjadi sebuah dorongan pada perusahaan. Tim analisis marketing kami juga melihat ada potensi profit yang memuaskan untuk paruh pertama tahun depan. Dan kami juga telah menandatangani kontrak proyek-proyek baru. Untuk perhitungan lebih detailnya, dapat Pak Agus lihat di proposal ini. Poin di mana PT Pertama Abadi hanya mendapatkan ekstra profit sebesar 2% di luar dividen. Setelah saya perhitungkan, dari pihak kami setidaknya membutuhkan ekstra profit sebesar 5% untuk dapat melanjutkan investasi kami di PT Dinamik. Margin 3% merupakan nilai yang cukup besar. Sepertinya presentasi maksimal yang dapat kita janjikan hanya mencapai 4%, Pak. Bagaimana jika kami menjanjikan ekstra profit 4% dan kami menambahkan bonus 2% jika penjualan tembus 2 kali lipat dari target? Pihak PT Pertama Abadi kemudian menghitung kembali tawaran dari PT Dinamik dan pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Negosiasi pun berlanjut pada tahap akhir, yakni tahap penutup. Baik, pihak PT Pertama Abadi setuju dengan proposal yang pihak Anda tawarkan dengan catatan ekstra profit 4% dan bonus 2%. Terima kasih Pak. Silakan dibaca sekali lagi dan mohon menandatangani berkas ini. Silahkan. Kalian sudah tonton barusan video terkait permasalahan negosiasi bisnis. Coba Aida Ulpa, apa yang sudah Aida Ulpa tonton barusan? Baik Bu, yang sudah saya tonton itu bagaimana cara melakukan negosiasi bisnis yang baik Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Menurut Setiadi, bagaimana barusan apa yang sudah disimak?
Berdasarkan pemahaman yang saya lihat dari literasi itu proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan untuk meraih tujuan yang saling menguntungkan. Ya, terima kasih atas jawabannya Setiadi. Sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah pernah melakukan negosiasi? Silakan untuk acungkan tangan. Saya pernah, Bu. Pernah. Negosiasi dalam hal apa? Coba dikemukakan ya, supaya teman-temannya lebih memahami. Waktu itu kan saya beli HP di counter, Bu. Beli HP. Nah, si penjualnya menawarkan dengan harga sekian. Namun saya ingin menawar lagi agar harga tidak sekian hingga sampai sepakat gitu, Bu. Iya, betul. Bagus sekali jawabannya. Coba menurut Karim, jadi apa itu negosiasi? Negosiasi, baik Bu. Menurut saya sih negosiasi itu adalah suatu mekanisme atau cara antara kedua belah pihak, baik yang menawarkan sesuatu dan yang ingin mencapai kesepakatan, seperti itu. Jadi suatu langkah untuk mencapai suatu kesepakatan, Bu, apakah itu kayak tawar-menawar di bidang jual beli ataupun kesepakatan kerja. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya semua. Betul? Ternyata kalian memang luar biasa ya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi terkait negosiasi itu, sebelumnya kita kan pernah belajar ya di pertemuan sebelumnya mengenai komunikasi bisnis. Coba kita mengulang dulu. Sekarang Ahmad, komunikasi itu apa sih? Baik Ibu, komunikasi itu adalah adanya interaksi antara komunikan selaku pemberi informasi untuk komunikator gitu Bu. Yang memang diakhiri harus adanya feedback atau pesan dari komunikasi tersebut. Ya, betul sekali. Coba sekarang Ahmad Farhan kaitkan dengan komunikasi negosiasi bisnis. Silakan. Baik Bu. Untuk komunikasi negosiasi bisnis di sini berarti adanya keterampilan dalam hal penyampaian informasi. Ya memang di sini dalam hal bisnis atau memasarkan suatu produk ataupun suatu jasa yang nantinya harus ada kesepakatan bersama gitu Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya, bagus sekali. Coba ada yang ingin menambahkan untuk terkait komunikasi negosiasi bisnis. Silahkan Nandang. Baik Bu, kalau menurut saya komunikasi sama negosiasi tidak bisa dipisahkan Bu, karena negosiasi sendiri itu adalah proses penyampaian informasi atau pesan untuk mencapai kesepakatan dalam bisnis Bu, misalkan tawar-menawar, menawarkan barang, membeli produk dan sebagainya. Jadi itu satu kesatuan Bu. Ya, luar biasa sekali jawabannya. Jadi komunikasi itu adalah interaksi, sedangkan negosiasi itu adalah kegiatan tawar-menawar dalam bisnis. Jadi pada intinya komunikasi dan negosiasi itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan sekarang terkait permasalahan yang kedua, mohon untuk disimak dan silahkan kalian bandingkan dengan video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negosiasi ini saya Ada yang bisa saya bantu, Pak? begini Pak, saya ingin mengembangkan usaha. Oleh karena itu saya ingin mengajukan kredit. Berapa dana yang Bapak butuhkan? Saya butuh dana sekitar 250 juta Pak. Maaf, jumlah tersebut terlalu besar. Bagaimana kalau 100 juta saja? Waduh, itu kurang Pak. Tolong mengusahakan 150 juta Pak. Kan saya sudah lama menjadi nasabah kami. Baiklah, karena Bapak nasabah kami, saya kabulkan. Terima kasih. Kapan uang ini bisa cair Pak? Secepatnya, Pak. Kalau begitu saya tunggu
pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya Mahmudini. Selamat pagi, silakan Pak. Coba terkait barusan itu ada percakapan atau komunikasi tertulis mengenai negosiasi. Apakah ada yang bisa menanggapi di sebelah mana atau kalimat mana yang menerangkan atau yang menggambarkan tentang kegiatan negosiasi? Silahkan. Ada yang bisa? Saya, Bu. Coba, silakan Siti Nur Asia, sebelah mana atau kalimat mana silakan untuk ditunjukkan dalam menggambarkan kegiatan negosiasi. Siti Nur Asia, silahkan. Ya, Setiadi, silahkan. Mungkin saya bisa menunjukkan di kalimat tolong diusahakan 150 juta Pak, kan saya sudah lama menjadi nasabah bank ini, jadi itu negosiasinya di sana Bu. Negosiasinya berarti dari pihak nasabah kepada kepada manajer bank. Ya, silakan, itu tepat sekali ya, dan mohon untuk teman-teman yang lain silakan untuk diperhatikan. Kalau misalnya kalian kurang memperhatikan, nanti akan ada nilai dari sisi keaktifannya akan berkurang, ya, tidak akan dapat nilai. Silakan untuk diperhatikan dan disimak. Jadi untuk kegiatan yang masalah kedua ini, ya, untuk kalimat negosiasinya di sini ada permohonan dari pihak nasabah, seperti halnya di sini, waduh itu kurang Pak, jadi tolong untuk diusahakan. Jadi ada tawar-menawar ya di sana, karena mungkin di sini manajer bank menanyakan yang awalnya 250 juta, nasabah membutuhkan dana dan ternyata dari pihak manajer banknya tidak bisa memberikan dengan sesuai yang nasabah inginkan. Jadi hanya 100 juta. Dan otomatis di sini ada solusinya yang mungkin yang dicairkannya yaitu adalah 150 juta. Jadi paham ya sampai sini untuk kegiatan negosiasi? Paham Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya Setiadi. Silakan untuk diperhatikan kembali. Yang berikutnya, apa yang kalian temukan dari yang sudah ditonton terkait permasalahan negosiasi? Gambar yang pertama, coba silakan dianalisis oleh Nur Hasanah, silahkan. Kurang jelas Bu gambarnya Bu, bisa dibesarin nggak Bu? Ya Bu. Silakan untuk dianalisis terkait gambar yang pertama. Negosiasi berdasarkan ilustrasi gambar yang pertama menurut Nur Hasanah, apa coba? Sedang melakukan negosiasi, Bu. Melakukan negosiasi, ya. Terus, menurut yang lain, silakan Setio. Baik Bu, ini ada beberapa orang yang sedang melakukan mungkin penawaran gitu ya, tawar-menawar terkait negosiasi bisnis yang terjadi Bu. Ya. Entah itu mungkin ada kesepakatan dan lain sebagainya macamnya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi terkait gambar yang pertama? Neni, barangkali? Iya Bu, di sini kan ada 3 orang ya. Sepertinya memang ada 2 perusahaan sih yang sama-sama ingin mengajukan negosiasi untuk mencapai tujuan. Jadi yang satu punya tujuan, yang ini juga punya tujuan. Sehingga nanti terjadi kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua-duanya gitu Bu. Mungkin itu sih negosiasi. Ya, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk ilustrasi gambar yang pertama ini, adanya komunikasi atau kesepakatan atau interaksi 2 orang atau lebih yang membicarakan tentang tawar-menawar perusahaan A dengan perusahaan B gitu ya, seperti itu. Sekarang terkait ilustrasi gambar yang kedua, negotiation. Coba menurut Ahmad,
analisis gambar ilustrasi yang kedua ini apa? Silakan. Baik Bu, di ilustrasi kedua ini ada win-win ya. Ya. Jadi mungkin ini negosiasinya itu saling menguntungkan dan saling melengkapi satu sama lain gitu mungkin Bu. Ya, terima kasih. Ada tanggapan yang lain? Silakan Nandang. Nandang ke toilet, Bu. Oh iya. Silakan untuk Setiadi. Oh, untuk gambar nomor 2, Bu. Ya, silakan untuk Mungkin ilustrasi itu gambar yang lebih kedua. ke proses penyamaan persepsi, Bu, pemikiran. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi, untuk ilustrasi gambar yang kedua terkait negosiasi di sini, tadi kan di video yang kedua ada teks negosiasi ya, ada kesepakatan. Dan mungkin itu solusinya adalah win-win solution, yang artinya pihak nasabah dan pihak bank itu menang keduanya. Karena pihak nasabah mengajukan kredit 250 juta, pihak bank memberikan kredit 150 juta yang sampai akhirnya deal, ada kesepakatan, jadi keduanya mendapatkan jalan tengah yaitu 150 juta. Paham sampai sini mungkin untuk ilustrasi yang kedua tentang negosiasi? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke gambar ilustrasi yang ketiga? Apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Kalian luar biasa. Silakan untuk ilustrasi gambar yang ketiga. Di sini ada 2 orang ya. Coba dianalisis oleh Karim. Oke, baik Bu, tapi mohon maaf sebelumnya ini jaringan saya agak terganggu jadi putus-putus. Ini untuk ilustrasi gambar ketiga. Iya, nge-freeze ya, Karim. Ya, ini koneksinya gangguan. Jadi ini untuk ilustrasi gambar ketiga ya, Bu ya? Ya, silakan. Jadi kalau ngelihat dari ilustrasi gambar, ini ada 2 cowok keren, satu pakai kacamata, satunya enggak. Kemudian mereka berjabat tangan. Jadi sudah menemukan kata sepakat atas negosiasi yang sudah dilakukan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya, bagus sekali analisisnya. Coba sekarang menurut Nur Hasanah, ilustrasi gambar yang ketiga ini diibaratkan tadi Karim dan Setio ya sedang berbincang-bincang dan mungkin ada kesepakatan deal gitu ya dari salah satu pihaknya. Coba, apa coba ini dari ilustrasi yang ketiga Nur Hasanah? Kalau menurut saya, Bu, ini kedua orang ini sedang melakukan transaksi untuk suatu keputusan nantinya. Ya, terima kasih. Dan untuk gambar yang ketiga, untuk semua jawaban dari Karim dan Nur Hasanah itu tepat sekali, karena ini 2 orang yang sedang berkomunikasi terkait tawar-menawar, yang tidak ada yang saling dirugikan, yang mungkin keduanya saling diuntungkan, yang sampai akhirnya ada kesepakatan deal ya, gitu ya, seperti itu. Jadi hampir sama dengan sepakat ya, gitu ya, kalau dari sisi bahasa resminya. Sekarang untuk gambar ilustrasi gambar yang keempat nih. Biasanya ini identiknya dengan perempuan ya, yang senang sekali dengan berbelanja. Jadi Ibu minta untuk ilustrasi gambar yang keempat ini dianalisis oleh Neni. Silakan. Oke, baik, belanja Bu. biasanya. Kalau menurut saya sih itu lagi tawar-menawar, Bu. Ya, di mana coba ini tawar-menawar? Penjualnya misalnya si penjualnya misalnya menawarkan harga nih buahnya misalnya 10.000, ditawar sama ibu-ibu itu 8.000 aja, Bu, gitu. Mungkin itu sih ilustrasi yang saya lihat, Bu. Iya, tepat sekali. Sekarang coba untuk yang hobi berbelanja kedua, silakan untuk diilustrasi, dianalisis. Aida Ulpa, silakan. Ya, baik, Bu. Ini kalau dilihat dari ilustrasi gambarnya, ini ada 2 orang sedang
melakukan tawar menawar Bu, negosiasi tawar menawar. Ya, Ya, beli buah betul ya Bu ya. sekali. Ya, terima kasih atas kedua jawabannya dari Neni dan Aida Ulpa. Barangkali juga Setiadi sepertinya juga senang berbelanja. Gimana analisis ini? Gambar keempatnya. Iya, itu seperti ibu-ibu sedang menawar yang dengan harga ekstrim itu sepertinya. Penjual menjual 10.000 dan ibu-ibu menawar menjadi 5.000 itu. Biasanya itu seperti itu kejadiannya. Coba kalau misalnya kegiatan ilustrasi gambar yang keempat, adanya kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, lokasinya di mana? Di pasar. Menurut Setiadi, ya di pasar tradisional yang mungkin tadi dijelaskan ya. Terima kasih, tepat sekali jawabannya. Dijelaskan bahwa menurut Setiadi ini tawar-menawarnya harga yang ekstrim. Mungkin sering sekali ya menemani orang tuanya berbelanja buah-buahan. Dan maksudnya ekstrim di sana karena konsumen itu kan identiknya ingin harga yang murah dengan barang yang berkualitas. Sedangkan pedagang kan sebaliknya. Jadi di sini ada kegiatan negosiasinya, ada kesepakatannya, barangkali nanti ada jalan tengahnya yaitu dengan menurunkan harga. Misalnya, kalau misalnya pedagangnya menawarkan harga 20.000 1 kilonya dari buah jeruk misalnya, sedangkan konsumennya menginginkan 10.000, mungkin diambil jalan tengahnya jadi sekilonya 15.000 yang sampai akhirnya sepakat buah jeruk itu di kantong ya, dikemas dan diberikan kepada konsumen dan konsumen memberikan atau mengeluarkan uang dan pengorbanan kepada si penjualnya. Mungkin seperti itu ya untuk ilustrasi gambar yang keempat. Terkait gambar 1, 2, 3, 4, apakah ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan? Jelas, Bu. Ya, terima kasih kalau sudah jelas ya. Sekarang mungkin ini ada gambar yang terakhir dari penjelasan atau gabungan dari keempat ilustrasi gambar sebelumnya. Coba Ibu minta silakan untuk dianalisis oleh Ahmad Farhan. Baik, Bu. Ini ada gambar kompetisi, kolaborasi, akomodasi, menghindar. Ya memang itu semua itu harus berdasarkan adanya suatu kompromi, mungkin adanya suatu komunikasi gitu. Mungkin ini kaitannya di negosiasi itu ya kembali lagi adanya komunikasi yang baik antara penjual mungkin dengan pembeli gitu kan. Terlepas dari itu semua ternyata ada kompetisi di situ, mungkin antar penjual atau pedagang gitu kan, atau mungkin kaitannya juga adanya kolaborasi. Kenapa? Karena pada dasarnya negosiasi tersebut tercipta karena adanya suatu kebutuhan. Kemudian di sini mungkin akomodasi juga bisa menjadi pelengkap dari adanya negosiasi itu sendiri. Dan mungkin di sini ada kata menghindar gitu. Mungkin menghindar di sini ketika proses negosiasi tersebut berjalan cukup sengit gitu kan, atau belum mendapatkan keputusan yang memang satu sama lain belum memutuskan deal atau satu sama lain belum mendapatkan keuntungan. Namun terlepas dari itu semua perlu adanya suatu komunikasi atau kompromi agar negosiasi tersebut tetap berjalan dengan baik. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi untuk ilustrasi gambar yang kelima ini adalah terkait dari kegiatan negosiasi, ada persaingan, mungkin untuk kompetisi, ada kerjasama, ada kesepakatan, ada jalan tengah, dan mungkin menghindar untuk yang sama sekali tidak sepakat ya. Dan sekarang untuk yang berikutnya, kita masuk kepada pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok di sini Ibu sudah membagi menjadi 5 kelompok yang beragam ya.
mulai dari kelompok yang pertama Nandang dan Iresta, kelompok 2 Karim dan Setiadi, kelompok 3 Nur Hasanah dan Nur Asia, kelompok 4 Setio dan Aida Ulpah, kelompok 5 Neni dan Ahmad. Silakan kalian nanti Ibu kasih materi untuk dipresentasikan. Untuk kelompok pertama mengenai pengertian negosiasi, untuk kelompok 2 tujuan dari negosiasi, untuk kelompok 3 prinsip-prinsip negosiasi, dan kelompok 4 tipe-tipe negosiator, dan kelompok 5 karakter negosiasi. Ibu kasih waktu mungkin 40 menit mulai dari sekarang untuk diskusi. Silakan nanti hasil diskusinya untuk dipresentasikan berdasarkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Di pre-memori ya, Bu. Lalu sekarang ada penugasan ya. Terima kasih untuk semua kelompok. Ada 5 kelompok yang sudah presentasi barusan. Dan mungkin ini kita masuk kepada kesimpulan bahwa negosiasi bisnis ini merupakan suatu pertemuan tatap muka ya antara 2 orang atau 2 kelompok pengusaha untuk melakukan tawar-menawar yang berkesinambungan tentang suatu subjek niaga atau perdagangan yang bertujuan untuk mencapai suatu kontrak perdagangan atau perjanjian tertentu. Dan untuk di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi tentang melakukan atau praktek negosiasi bisnis. Dan silakan untuk yang belum semangat dalam proses pembelajaran hari ini, untuk kembali ditingkatkan semangatnya, fokus dan konsentrasi, karena harus diingat, kesuksesan bukan untuk mereka orang yang pintar, tapi kesuksesan untuk mereka yang semangat dalam belajar, juga orang yang kreatif. Nanti untuk pertemuan berikutnya, presentasi di tanggal 8 Oktober ya. Dan mungkin untuk pembelajaran dan kegiatan hari ini dicukupkan sekian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah, baik untuk kalian sendiri maupun dalam dunia kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Iresta? Senyum sih. Oke. Stop share screen dulu atuh. Oh iya Bu, sebentar. Nah, mangga Bapak Abu Server masukannya. Baik, terima kasih Bu Puspo. Ini ada beberapa yang saya catat gitu ya dari Ibu Iresta. Dari pendahuluan sudah cukup lengkap Bu, cuman ada satu yang kurang yaitu peta konsep ya. Peta konsep mungkin ditampilkan nggak seharusnya di slide gitu. Di slide-nya mungkin peta konsepnya bisa saya sampaikan. Sisa-sisa sudah bagus ya, tipek sudah ada, QR code sudah ada. Sama video mungkin yang pertama itu ada margin kan yang ngebahas margin. Nah takutnya itu sesuai nggak dengan dunia sekolah gitu takutnya. Itu ini aja sih. Mungkin dari pendapat dari saya sendiri gitu ya. Tapi kalau memang sudah di sekolah Ibu emang sudah paham anak-anaknya tentang margin, pembagian dividen dan lain sebagainya macamnya, ya itu mungkin masih nggak apa-apa ditayangkan gitu. Tapi kalau masih belum, malah jadi anaknya motivasi menontonnya malah hilang gitu jadinya. Seperti itu. Interaksi dengan peserta didik sudah lancar, alhamdulillah. Sintaks juga lengkap, reward and punishment juga tadi sudah ada disebutkan oleh Ibu kepada peserta didik yang belum mampu menjawab gitu ya, dan penutup juga sudah cukup lengkap. Mungkin itu dari observer masukannya. Oke. Dari notulen
Dari Bapak Ibu akan dijawab. Pak Ahmad gimana? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk Ibu Iresta di bagian penutup gitu ya, tadi belum ada informasi terkait dengan kesimpulan sama menawarkan kepada peserta didik apakah ada yang ingin ditanyakan lagi gitu. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Dua lagi dari Bapak Ibu? Ya, Pak Setiadi. Kalau nggak salah tadi untuk pembukaan seperti belum muncul untuk mengarahkan berdoa, Bu. Kalau nggak salah ya. Yang ketiga dari Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu ada yang berikan masukan? Satu orang lagi. Dari Bu Neni, Bu Siti. Pak Karim, Bu Aida. Nih, ada lagi. Mohon maaf Bu, kalau saya belum bisa berkomentar karena tadi terkala ini jaringannya bermasalah, terputus-terputus. Jadi takut kurang pas. Bu Nining. Iya, sepertinya sudah mulai menyempurnakan dari penampilan yang pertama ya, Pak Bu. Hanya tadi catatan saya di awal sampai akhir tuh sudah ini ya, sudah apa namanya, hampir sempurna, baru hampir sempurna, Pak Bu. Kemudian untuk di sintaknya kan satu RPP itu lengkap sampai sintak terakhir ya. Sampai terakhir, meskipun di teknisnya mungkin bisa di pertemuan keduanya tuh untuk hasilnya, tapi di peer teaching ini harus lengkap ya Bu ya. Nah, hasil dari diskusinya tadi belum dimunculkan, sehingga Bu Iresta nanti kan hasil diskusinya itu kayak gimana sih, nah itu belum dimunculkan, karena tadi langsung di skip gitu ya, seperti itu. Selebihnya sudah bagus ya, hotnya sudah muncul, bahkan mungkin dominan ya hotnya. Jadi si peserta didik tuh terus aja diajak untuk mikir lagi. Oh udah selesai, mikir lagi kan gitu. Nah seperti itu. Kemudian apalagi ya? Sudahlah ya, cukup kalau menurut saya Bu. Keren. Terima kasih untuk semuanya. Buat Bu Iresta juga tadi karena mungkin ada sedikit gangguan atau apa ya di awal-awal terkendala, nanti kalau PPL kan itu luring ya Bu ya. Nah itu harus minimal kendala itu diminimalisir ya Bu ya, karena secara teknis nanti udah nggak ada lagi masalah teknis gitu. Kemudian saat kita menampilkan itu di slideshow ya Bapak Ibu, biar kelihatan PowerPoint-nya tuh biar jelasnya full gitu tampilannya, jangan dibentuk PPT biasa draft gitu, tapi di slideshow dikeluarkan gitu. Kemudian juga ya tadi karena udah diulang ya, belum melihat tadi Pak Ahmad ya yang ditunjuk presentasi tuh ya apa menganalisis, tapi belum nyampe ke pembuatan proyek ya Bu ya, ke itunya ya apa presentasi hasil ini ya. Iya belum Bu, mungkin tadi cover Bu ningali waktu 8 menit gitu. Jadi bilang pre-memory aja gitu, takutnya nggak sampai ke kegiatan penutup. Ya, oke. Tetapi nanti minimal kalau misalnya Bapak Ibu kan ini semakin bagus nih ke sini ya. Nanti yang ketiga, kalaupun ini tampilkan presentasi tapi sampai pembukaan langsung pre-memory langsung di skip aja. Ya, silakan.
karena keterbatasan waktu. Dari saya itu aja. Kita kasih aplaus buat Ibu Iresta. Bapak Ibu, jadi yang ketiga mohon bisa lebih baik lagi persiapkan ininya slideshow, PowerPoint, materi dan medianya. Silahkan ditampilkan berikutnya siapa